Ada sebuah seri kartu unik di Yu-Gi-Oh, sebuah seri kartu yang terdiri dari 100 kartu monster di Yu-Gi-Oh, yang diantaranya adalah monster-monster yang diwarnai ulang, dijadikan sebuah kartu baru. Alasan diciptakannya kartu baru dengan versi warna yang berbeda ini masih menjadi misteri sampai sekarang. Bahkan di video game Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, kartu-kartu monster ini ketika ditampilkan dalam bentuk 3D model, monster-monsternya ini sama, cuman warna paletnya yang diganti ya. Beberapa kartu versi recolornya juga ternyata ada yang diambil dari penampakan kartu versi aslinya di manga, terus dikasih warna berbeda doang. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke yang nomor 1. Mystical Elf, sebuah kartu normal monster yang rilis pertama kali di tahun 1999 di Jepang dengan nama Holy Elf. Kemudian 1 tahun kemudian dibuatlah sebuah kartu yang merupakan versi ofensif dari dirinya bernama Dark Elf, dengan penampilan yang sama persis, cuma diganti warna paletnya aja. Attack dan defense-nya Dark Elf merupakan kebalikan dari attack dan defense-nya Mystic Elf. Langsung aja yuk kita ke nomor 2. Di sini ada Winged Dragon Guardian of the Fortress No. 1, sebuah naga wyvern. Dari namanya yang diembel-embeli nomor 1 ini pastinya mengisyaratkan kalau bakal ada yang nomor 2 ya kan? Kartu ini merupakan monster pertama yang disaman oleh Yami Yugi di animenya. Ternyata dia punya kartu versi recolornya yang bernama Winged Dragon Guardian of the Fortress No. 2. Dari penampilannya cuma diganti warna merah aja sih. Attack sama defense-nya yang versi recolornya ternyata lebih rendah 200 dibanding versi originalnya. Selanjutnya Mushroom Man, sesosok manusia berwujudkan jamur yang ternyata dia punya versi recolornya juga bernama Mushroom Man No. 2. Mushroom Man No. 2 jauh lebih kuat di sini secara stats dan juga punya efek yang bisa membuat pemainnya harus menerima 300 damage setiap gilirannya. Tapi dia juga bisa switch control ke fieldnya lawan, jadinya lawan bakal kena imbasnya juga. Berikutnya Swamp Battle Guard yang punya nama Jepang Barbarian No. 2. Sebuah monster buas yang sudah dikembangkan sama Konami dan sekarang punya archetype-nya sendiri. Swamp Battle Guard ini kemudian dibuat versi recolornya juga yang bernama Lava Battle Guard dengan nama Jepang Barbarian No. 1. Kalau di game Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories sih mereka berdua katanya merupakan saudara. Next, Typhon, sesosok wing beast yang katanya bisa menyemburkan cannonball dari mulutnya. Tapi kemudian versi recolornya diciptakan dengan nama Typhon No. 2. Malah jadi monster bertipe dragon berwarna merah dengan stats yang sedikit lebih tinggi. Skull Servant atau versi Jepangnya bernama Waito, salah satu monster paling lemah pada zamannya, tapi beruntungnya dia sekarang udah dibuat archetype-nya sendiri. Berbeda dengan kartu versi recolornya, yaitu The Wandering Doomed, monster yang attack-nya sedikit lebih tinggi dibandingkan Skull Servant, tapi tidak pernah disupport sampai sekarang ini. Selanjutnya Rock Ogre Grotto No. 1, monster rock berbentuk batu benteng, dan dia ternyata monster rock pertama yang ditampilkan di manga Yu-Gi-Oh! Dan beberapa waktu kemudian Steel Ogre Grotto No. 1 diciptakan dengan desain yang sama tapi warnanya diganti. Kalau secara stats sih Steel Ogre Grotto dia jauh lebih kuat. Selanjutnya Pot the Trick, monster rock dengan attack dan defense 400, sebuah normal monster yang terlihat biasa saja, tapi kemudian dia diwarnai ulang sebagai kartu baru bernama Dragon Piper. Dragon Piper punya efek flip yang bisa destroy semua kartu Dragon Capture Jar yang ada di field. Sepertinya memang didesain buat counter kartu anti naga pada zamannya. Selanjutnya ada sebuah kartu yang dulunya di versi bahasa Inggris bernama Oskilo Hero No. 2. Tapi kemudian diganti jadi What Kid biar nyambung sama archetype What, dimana What Kid ini memang sebenarnya anggota archetype tersebut. Nah, beberapa waktu kemudian What Kid ini mendapatkan kartu versi recolornya yang bernama Oskilo Hero. Secara stats tentunya Oskilo Hero lebih kuat dibandingkan versi originalnya. Next ada Basic Insect, ya, dia punya versi recolornya yang bernama Invader from Another Dimension. Dari desainnya sih udah nggak bisa dipungkiri ya, keduanya tuh sama persis, cuman palet warnanya aja yang di swap di sini ya. Selanjutnya ada Armored Lizard yang lebih dulu muncul di manga ya, dipakai sama Jonouchi. Ternyata beberapa saat kemudian dia dibuat versi recolornya bernama Lesser Dragon. Cukup ironis pada flavor text-nya di sini kalau kita lihat bahwa dijelaskan kalau Lesser Dragon adalah naga bocil yang nggak bisa nyemburin api. Tapi di anime dan di beberapa game, Lesser Dragon bisa nyemburin api kok.
Next ada Larva Moth, kartu yang secara silsilah merupakan Perfectly Ultimate Great Moth versi muda. Ternyata dia dibuat juga versi recolornya dengan nama Needleworm. Nah, dengan efek yang lumayan terkenal di sini ya pada masanya, khususnya dipakai di deck dengan strategi deck out atau menghabisi decknya lawan. Bahkan sampai Kuriboh punya versi warna yang berbeda. Namanya adalah Wretch Ghost of the Attic. Secara stats, Ghost lebih kuat dibandingkan Kuriboh. Tapi sayangnya, pada saat Kuriboh dapat archetype-nya sendiri, Ghost nggak diajak. Next, Mammoth Graveyard, salah satu monster dinosaur yang pertama kali rilis di OCG, bareng sama Tomosaurus. Nah, dia kemudian diwarnai ulang sebagai sebuah kartu bernama Great Mammoth of Goldfine. Dan nama Goldfine sendiri merupakan nama salah satu co-producer for kids bernama Lloyd Goldfine. Jadi dibuat demikian itu buat menghormati jasanya. Next ada Great White, monster ikan Hyuremora yang debutnya dimulai di manga dan dipakai sama Yugi ya. Kemudian dia dibuat versi recolornya bernama Man-Eating Black Shark, yang satu putih dan yang satu hitam. Kairyushin yang versi bahasa Jepang bernama Leviathan ini ternyata merupakan kartu monster original yang kemudian dibuat kartu versi recolornya, yaitu Your Moon Guard. Tapi sayangnya pada saat Kairyushin ini dibuatkan archetype-nya sendiri, Your Moon Guard nggak diajak men. Man-Eating Plant rilis pertama kali di manga tahun 1998 dipakai sama Mokuba. Tapi kemudian Man-Eating Plant dibikin kembarannya yang warnanya berbeda tentunya di sini, bernama Dark World Thorns. Secara stats, Dark World Thorns lebih tinggi daripada versi aslinya. Next ada Crocodilus, monster reptil yang debutnya dimulai pada tahun 1998 lewat manga ya, kali ini lagi-lagi dipakai sama Mokuba juga. Tapi kemudian Crocodilus digambar dan diwarnai ulang sebagai Anthrosaurus. Kali ini tipenya malah jadi dinosaurus ya, dan merupakan monster dinosaur yang pertama nongol di anime. Next ada Grappler, kartu yang pertama kali dipakai sama Kaiba di manga. Tapi kemudian dia dipoles dengan warna berbeda sebagai Drooling Lizard. Lihatlah di sini desainnya sama persis, cuman beda warnanya doang. Next ada Urabi, monster dinosaur yang dipakai sama Rex Raptor. Ternyata dia dibikin versi recolornya juga bernama Trachodon, yang tampilan artworknya merupakan kembangan dari penampilan Urabi di manga menjadi seperti ini. Dan itu dulu ya buat daftar kali ini, masih ada 80 lagi tapi capek bro. Kita lanjut besok aja ya bro ya. Sekian dari Yoga Raka Indonesia, thank you udah nonton sampai akhir dan I end my turn.